Suara saya kedengaran ya? Baik, Sedang. renungan kita pagi hari ini dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, saya akan membacakan kepada kita. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita kembali berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, tolong Kau sertai kami, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan jemaat-Mu yang mendengarkan. Sehingga kami ya Tuhan sungguh-sungguh bersyukur atas kasih Tuhan yang kami nikmati sampai saat ini dan kami melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca dan renungkan pagi ini adalah narasi tentang pertemuan antara Yesus dengan ke-10 orang sakit kusta di perbatasan Galilea dan Samaria. Saudara, pada zaman Yesus, Israel dibagi menjadi 3 daerah pada waktu itu, yaitu daerah Galilea, Samaria, dan Yudea. Galilea ini dikenal dengan pengaruh budaya Helenistik, yaitu campuran budaya Yunani dengan budaya Timur. Sedangkan Samaria terletak di tengah, yaitu tengah Yerusalem, dikenal sebagai tempat yang sangat dipengaruhi oleh penyembahan berhala. Sedangkan Yudea yang terletak di bagian selatan dikenal sebagai tempat para imam, tempat bait suci, tempat orang Yahudi beribadah kepada Tuhan. Jadi masing-masing daerah tersebut mempunyai julukan saudara. Galilea dianggap sebagai daerah yang sekuler, Samaria dianggap sebagai daerah yang sangat kafir, dan Yudea dianggap sebagai daerah yang paling suci. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, membahas tentang sakit kusta adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang menakutkan dan menyakitkan. Selain merasakan sakit secara fisik, juga mengalami sakit secara mental bahkan jiwa. Kenapa? Karena ketika seseorang kena sakit kusta, maka ia harus dikeluarkan dari komunitasnya, meninggalkan desanya, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan kotanya, meninggalkan anak, istri, dan keluarganya. Ya, diasingkan di tempat yang tidak ada orang sama sekali. Dan kalaupun tidak sengaja ketemu orang, saudara, maka ia harus berteriak, najis, najis, najis. Yang menandakan bahwa dirinya itu sakit dan tidak boleh dekat-dekat karena penyakitnya bisa menularkan. Ini sungguh memprihatinkan saudara, diasingkan dan tidak punya kebebasan untuk berada di satu tempat, tidak mempunyai kebebasan untuk bersama dengan keluarga, ataupun tidak memiliki kebebasan untuk melakukan pekerjaan dan rutinitas yang dilakukan setiap hari. Saudara, dalam artikel Reformed mengatakan bahwa buruknya sakit kusta ini sama halnya dengan buruknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa membuat manusia terputus hubungan dengan Allah. Dosa membuat manusia diasingkan ya di tempat kematian kekal, tempat kematian kekal, mendapatkan hukuman kekal.
yaitu hukuman mati. Akan tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehendak Allah, di dalam kedaulatan Allah, Yesus bertemu dengan ke-10 orang kusta ini tadi. Itu bukan secara kebetulan Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea ketika ia menuju ke Yerusalem. Tetapi semua itu ada di dalam rencana Allah. Yesus tahu bahwa di sana ada jiwa yang membutuhkan pemulihan. Di sana ada jiwa yang membutuhkan keselamatan. Jadi Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea menuju ke Yerusalem itu ada di dalam rencananya Allah. Karena di sana ada jiwa yang membutuhkannya. Ada jiwa yang membutuhkan keselamatan. Jadi sama halnya saudara ketika kita mempunyai kesempatan untuk menginjili orang yang tidak sengaja kita temui atau tidak ada di dalam perencanaan kita, itu bukan secara kebetulan ya, tetapi itu ada di dalam rencananya Allah. Itu ada di dalam kehendaknya Allah untuk menyelamatkan orang tersebut lewat Injil yang kita beritakan. Misalnya, ya keadaan duka yang dialami oleh keluarga dari jemaat kita 3 hari yang lalu, ya kemarin sudah dikremasi, itu menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil. Padahal itu tidak terjadwal, ya, itu tidak terencana di dalam pelayanan kita untuk melayani mereka. Tapi Tuhan memakai peristiwa itu untuk memberitakan Injil kepada keluarga yang masih belum percaya kepada Yesus. Di sana ada jiwa yang haus akan Injil Kristus, dan Injil Kristus siap untuk ditaburkan. Demikian jiwa-jiwa baru yang kita layani di Christmas Carol. Ya, dari tanggal 1 sampai 19 Desember, kita menyaksikan sendiri bahwa Tuhan sungguh luar biasa memberikan kesempatan ini untuk memberitakan Injil. Mereka bisa membuka pintu rumah mereka, saudara, untuk kita masuk. Mereka bisa membuka telinga untuk mendengar, membuka hati untuk menerima Injil. Bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan sudah siapkan ladang. Ya, Tuhan sudah siapkan hati mereka untuk kita injili, untuk kita tuai lewat pemberitaan Injil. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ya, kita menyaksikan bahwa kesempatan demi kesempatan Tuhan izinkan itu terjadi untuk memberitakan Injil. Ayat 13 sampai 14 terjadi percakapan antara ke-10 orang kusta dengan Yesus. Ayat 13, dan berteriak, yaitu mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Saudara, ketika bertemu Yesus, mereka berteriak minta tolong. Mereka berteriak dengan nada kesakitan, nada yang penuh jeritan, nada yang penuh harapan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang dapat memulihkan mereka. Dan Yesus pun mendengar jeritan hati mereka dan memberi satu perintah, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sebenarnya saudara, perintah Tuhan Yesus itu untuk pergi kepada imam-imam, yaitu di daerah Yudea, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena perjalanannya cukup jauh dari Galilea ke Yudea. Tapi karena keyakinan mereka untuk sembuh di dalam Yesus itu sangat besar. Maka mereka pun pergi basa-basi. Sama halnya, kalau kita mau sembuh atau kalau ada sesuatu yang kita inginkan, maka kita juga akan melakukan segala cara meskipun harus berkorban. Karena ada keyakinan bahwa kita akan sembuh, ada keyakinan bahwa keinginan kita itu akan terwujud di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tafsiran yang mengatakan bahwa alasan Yesus memerintah mereka pergi ke imam-imam di daerah Yudea itu karena imam-imam yang berhak menentukan apakah penyakit mereka itu berbahaya, dan jika iya, imam-imam juga yang menentukan tempat pengasingan mereka. Dan sebaliknya, ketika mereka sudah sembuh dari penyakit kusta, maka mereka juga harus melaporkan diri kepada imam-imam bahwa mereka telah sembuh, dan kemudian nanti imam-imam bisa mengabarkan atau menginformasikan kepada semua orang bahwa orang-orang yang sakit kusta ini telah sembuh. Saudara, di ayat 14c,
Dikatakan sementara mereka di tengah jalan, mereka pun menjadi tahir, menjadi sembuh, dan mereka bersuka cita. Nah, ini menunjukkan adanya iman yang diwujudkan melalui ketaatan secara praktis. Ya, ada tindakan mereka, ada ketaatan praktis mereka. Di sini kita boleh melihat bahwa ketaatan mereka kepada perintah Tuhan tidaklah sia-sia. Ketaatan mereka membawa kesembuhan secara jasmani, yaitu kesembuhan dari sakit kusta yang mereka derita. Namun, saudara, sesungguhnya dalam narasi ini bukan hanya kesembuhan secara jasmani yang dikehendaki oleh Yesus, tetapi juga kesembuhan secara rohani. Kita bisa melihat manakah di antara ke-10 orang kusta ini yang hanya memperhatikan kesembuhan secara jasmani, dan manakah yang memperhatikan kesembuhan jasmani dan rohaninya. Yang pertama adalah 9 orang. Ya, 9 orang bersuka cita karena mereka sembuh dari penyakitnya secara fisik. Dan mereka merespons dengan melanjutkan perjalanan untuk ketemu para imam. Ya, dengan tujuan memberitahu bahwa mereka telah sembuh dan kemudian bertemu dengan keluarganya atau kembali ke tempat kerjanya dan melakukan segala aktivitas seperti semula. Itu mereka bersuka cita dan melanjutkan perjalanan mereka. Sedangkan yang 1 orang, saudara, juga bersuka cita karena sembuh dari penyakitnya secara fisik. Tapi dia merespons dengan kembali kepada Yesus. Ya, kembali kepada Yesus untuk bersyukur. Kembali kepada Yesus untuk sujud menyembah Tuhan Yesus. Meskipun kalau dihitung-hitung perjalanan yang ia tempuh untuk kembali kepada Yesus sangat jauh, karena dikatakan bahwa perjalanan mereka ketika ke Yudea itu mereka sudah di tengah-tengah, lewat tengah perjalanan, dan itu sudah cukup jauh. Sekarang dia mau kembali kepada Yesus, itu juga butuh perjalanan, butuh kekuatan yang ekstra. Tapi dia mau melakukannya. Dia mau kembali kepada Yesus untuk bersyukur dan sujud menyembah kepada Yesus. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 9 orang kusta taat dan menjadi tahir secara fisik. Itu dikatakan iman, tapi iman biasa. Karena mereka hanya percaya, taat, dan bersuka cita ketika mendapatkan kesembuhan secara fisik. Sedangkan 1 orang yang kembali kepada Yesus, yaitu seorang Samaria yang dijuluki sebagai orang kafir. Ya, orang yang tidak disenangi oleh orang Yahudi ataupun orang Yunani, termasuk para imam. Tapi dialah yang kembali mengingat kasih dan pertolongan Yesus. Sehingga ia memutar balik perjalanannya untuk ketemu dengan Yesus. Ia mengucap syukur karena dia tahu bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Dia tahu bahwa Yesuslah yang menyelamatkannya. Dialah sumber keselamatan. Tuhan Yesuslah sumber kesembuhannya. Maka ia kembali kepada Yesus. Lalu Yesus berkata di ayat 19 kepada orang itu, yaitu kepada orang Samaria, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, orang Samaria tersungkur di depan kaki Yesus, memuliakan Allah dan sujud menyembahnya. Itu membuktikan kesembuhannya bukan sekedar kesembuhan secara fisik, melainkan transformasi hubungannya dengan Allah. Ia mengalami kesembuhan secara rohani. Dan itulah yang disebutkan dengan iman sejati. Iman yang menyelamatkan. Iman yang tahu sumber keselamatannya. Iman yang tahu sumber kesembuhannya, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini jadi renungan bagi kita. Terkadang kita sebagai orang-orang percaya lupa bersyukur kepada Tuhan karena fokus kita lain, ya. Fokus kita hanya pada kesembuhan jasmani. Mungkin fokus kita hanya pada berkat jasmani
atau fokus kita pada kesempatan dan kesempatan yang diberikan, bukan fokus pada sumber pemberi berkat, bukan fokus pada sumber pemberi kesembuhan, sumber pemberi keselamatan, dan sumber pemberi kesempatan demi kesempatan itu, yaitu Yesus Kristus. Orang Samaria sadar bahwa berelasi kembali dengan Tuhan itu lebih penting daripada kesembuhan itu sendiri. Relasi dengan Tuhan itu lebih penting daripada berkat itu sendiri. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu makna teologis dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini adalah tentang iman sejati. Kita belajar bagaimana memiliki iman sejati ketika berada dalam situasi yang tidak menyenangkan atau menyenangkan. Bukan hanya sekedar taat ketika sedang mencari jawaban dari kesulitan ekonomi kita. Bukan hanya sekedar taat ketika sedang mencari jawaban dari kesulitan kesehatan yang kita alami, kesulitan relasi, ataupun kesulitan masa depan anak, masa depan kita, masa tua kita. Tetapi mari kembali bersyukur kepada Sang Pemberi jawaban itu. Artinya, dalam segala hal, Yesuslah yang utama dan terutama. Karena dialah sumber segala sesuatu. Dialah sumber kesembuhan, sumber pemulihan, sumber berkat, sumber hidup, dan sumber keselamatan kita. Diwujudkan dengan ketaatan pada firman Tuhan dan mengakuinya dengan ucapan syukur kita lewat penyembahan, pelayanan, dan keseharian kita. Termasuk dalam akhir tahun ini. Ya, kita bisa melewati 1 tahun itu karena kasih Tuhan. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, bagaimana kita mengingat kasih Tuhan selama 1 tahun ini. Apakah kita kembali kepada Tuhan, bersyukur kepadanya, dan memiliki komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang akan kita jalani di tahun baru nantinya. Saudara yang dikasih Tuhan, Natal mengingatkan kita akan kasih Allah yang menyelamatkan saya, saudara, dan seluruh dunia dari belenggu dosa, terutama yang percaya kepadanya. Dengan kasih Allah yang begitu besar, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kasih di dunia ini, saudara, seperti kasih Allah. Tidak ada pengorbanan di dunia ini seperti pengorbanan Yesus Kristus yang lahir dan hidup di tempat yang sangat sederhana. Itu adalah bukti dari kasih Allah. Dan Natal juga, saudara, mengingatkan kita untuk introspeksi diri tentang respons kita terhadap kasih Allah tersebut. Apakah kita hanya fokus pada kasih-Nya yang kita terima dengan membangun diri sendiri, mengumpulkan berkat jasmani, atau menyenangkan diri sendiri? Atau kita mengambil komitmen untuk memiliki iman sejati kepada Yesus Kristus, yaitu mulai hidup dengan ucapan syukur, bersyukur dalam segala hal. Atau hidup kembali kepada Tuhan, ya, dengan membangun relasi doa, membangun relasi ibadah kita atau persekutuan kita yang mungkin selama ini mulai retak, selama ini mulai stagnan, tidak ada kemajuan, mulai pudar, bahkan mungkin mulai hilang. Atau kita mulai membuka diri untuk menjadi saksi Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Misalnya mengajak keluarga, teman, saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan, terutama di momen Natal ini. Mengajak mereka untuk ibadah Natal yang kita lakukan hari ini khususnya di Natal Youth, kemudian Natal Sekolah Minggu besok jam 3 sore, dan di tanggal 24 dan tanggal 25 Natal umum. Ya, di situ mereka bisa mendengarkan Injil dan mereka bisa mengalami sukacita Natal seperti kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengingat kembali akan kasih Allah yang begitu besar itu. Dan mari merespons kasih-Nya dengan berkomitmen untuk hidup bersyukur dan memuliakan Tuhan lewat ketaatan
dan kesaksian hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita yang mendengarkan renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta dengan kasih Pak Yakub untuk membawa kita di dalam doa.